Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 29020700006. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester di mata pelajaran Akuntansi Biaya 2 dengan judul Usaha Ayam Geprek Maliha. Bab 1, Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Kondisi yang bersifat ironi jika dibandingkan dengan jumlah tingkat lulusan sarjana dari berbagai macam jurusan dari berbagai universitas di Indonesia yang seharusnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi adalah kurangnya jiwa kewirausahaan dari para lulusan tersebut sehingga tidak terciptanya lapangan kerja baru. Adapun kesempatan kerja yang dicari oleh para lulusan sarjana pada umumnya adalah lapangan kerja di bidang formal dan masih terhambat dengan kompetisi pencari kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Pula serta penyerapan tenaga kerja yang masih belum seimbang. Melihat kondisi yang sedang dihadapi sekarang ini, tentu membuat masyarakat pencari kerja merasa bahwa dunia kerja di Indonesia kurang menjanjikan masa depan yang cerah. Memahami kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah cara yang efektif agar dapat menyelesaikan permasalahan kurangnya penyerapan tenaga kerja, yaitu dengan kewirausahaan mandiri. Begitu banyak pilihan untuk dijadikan jenis usaha mandiri bagi para pemula dalam membuka lapangan usaha baru. Salah satunya adalah jenis usaha yang berkecimpung dalam bidang kuliner. Jenis usaha kuliner saat ini semakin marak dijumpai di berbagai tempat. Akan tetapi, kesempatan untuk dapat berkembang dalam usaha ini tidaklah kecil. Permasalahan yang mungkin dihadapi adalah pemilihan usaha kuliner yang tepat dan dapat digemari sehingga usaha yang dirintis dapat bertahan. Salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia adalah jenis makanan yang diolah dari unggas. Ayam merupakan makanan yang umum dijumpai sebagai menu makan keluarga hampir di semua kalangan ekonomi atau maupun bawah. Bahkan menu unggas ini juga digemari oleh semua umur karena rasanya yang enak serta nutrisi yang baik pada olahan daging unggas ini. Dilihat dari konsumsi masyarakat secara umum, daging unggas khususnya ayam merupakan jenis bahan olahan yang dikonsumsi sebagai menu harian di meja makan keluarga maupun di rumah makan pada umumnya. 1.2 Konsep usaha. Konsep usaha yang akan kami terapkan di sini adalah sebuah warung makan lesehan agar tidak terasa sempit apabila banyak pengunjung yang datang. Jadi, ketika pengunjung datang bisa langsung duduk, kemudian ada pelayan yang menghampiri untuk mencatat pesanannya. Kemudian dengan ditambahkan dengan wifi gratis yang membuat para pengunjung menjadi lebih betah dan nyaman dan memiliki pemikiran untuk datang lagi ke tempat ini. Apabila ada pelanggan yang ingin makan ayam geprek tetapi tidak bisa keluar membeli karena sibuk, akan disediakan delivery order atau pesan antar di daerah tujuan pelanggan, jadi bisa lebih mudah. Memang tak jarang jika kita jumpai konsep usaha yang seperti ini, karena memang yang diutamakan pelanggan saat ini adalah tempat yang nyaman serta makanan yang enak. Namun, bukan mencoba untuk meniru, tetapi yang ingin menjadikan pelanggan tersebut merasa nyaman dan tenang. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan dasar untuk kelanjutan kegiatan marketing yang telah direncanakan. Penetapan suatu rencana untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran yang baik harus dibangun atas dasar pemahaman bisnis yang kuat dalam dinamika pasar. Bisa disebut dengan kombinasikan dengan pemahaman kebutuhan atau needs dan keinginan wants atau pesaing. Skill human capital
atau pemasok. Selain itu, strategi pemasaran yang baik juga harus mampu memvariasi. 1. Meliputi 1. Marketing mix, 2. Segmentation, 3. Targeting, dan 4. Positioning. 2.2. 1. Keadaan pemasok. Suatu kesulitan bagi seorang pengusaha untuk menduga kapan pemasok baru akan muncul di samping yang sudah ada. Oleh sebab itu, pengusaha harus selalu memperbaiki produk atau pelayanan usaha dan pemasoknya. Prinsip selalu memperbaiki mutu walaupun tidak ada pendatang baru adalah suatu kegiatan yang harus diperhatikan dengan cermat. Kedua, keadaan persaingan. Suatu kesulitan untuk seorang pengusaha untuk menduga kapan saingan baru akan muncul. Pengusaha harus selalu melakukan inovasi dengan kreativitasnya untuk membedakan produknya dengan produk pesaing. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Kapan akan muncul teknologi yang baru? Memperbaiki proses produksi baik dari segi efisiensi maupun dari segi model sulit diduga. Untuk mengatasi hal ini, pengusaha harus mencoba menggunakan teknologi baru yang lebih cepat dan saingan yang lain. Keempat, perubahan demografik. Perusahaan atau pemasaran harus dapat memetakan penduduk, perkembangan penduduk, tingkat usia, ekonomi, dan seterusnya. Yang kelima, politik dan ekonomi. Perubahan-perubahan pemerintah dalam bidang ekonomi berupa naik turunnya suku bunga, pembatasan kredit, politik moneter, ataupun perubahan-perubahan politik lainnya. Yang keenam, sumber daya alam. Sumber daya alam sulit diramat kapan berkurang dan atau ditemukan sumber-sumber baru. Bab 3. Profil usaha. Warung ayam geprek kami diberi nama dengan nama Ayam Geprek Meliha. Warung makan yang bergerak di bidang jasa boga atau makanan. Maksud dari ayam geprek ini adalah makanan yang berupa ayam geprek kemudian dihidangkan dengan sambal atau keju. Bukan hanya minuman yang tersedia berbagai macam, namun makanannya pun bukan hanya ayam geprek tetapi ada yang lainnya, dan tersedia banyak cemilan di sini. Warung ini merupakan usaha perseorangan yang didirikan oleh Susianti yang memiliki kecintaan terhadap rasa makanan yang pedas. Kemudian muncul ide untuk membuat sebuah warung makan yang di dalamnya terdapat masakan yang memiliki rasa pedas. Susianti akan membuka usahanya di sekitaran Jalan Dr. Rajiman Widyodiningrat nomor 30, Kampung Pengarengan. Dengan letak yang strategis karena berada di dekat kawasan industri, agar mudah dijangkau dari berbagai wilayah. Letaknya yang di pinggir jalan raya juga akan memudahkan para pelanggan yang ingin datang ke Ayam Geprek Meliha ini. Orang yang lewat berlalu lalang juga dapat melihatnya, kemudian jika tertarik bisa mampir. 3.1 Visi dan misi. A. Visi. Menjadi warung makan ayam geprek yang kreatif dan menjadi pilihan utama pelanggan. B. Misi. 1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Yang kedua, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, serta karyawan atau pegawai. Yang ketiga, mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok. 3.2 Tujuan usaha. Sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya sembarang makanan dari unggas saja, tetapi juga kualitas, rasa, dan sajiannya. Hal ini menjadi perhatian kami untuk menciptakan ide, yaitu membuat usaha di bidang kuliner, yaitu produk olahan unggas dengan jenis olahan ayam geprek. Oleh karena itu, meski produk saya merupakan produk berdasarkan ayam juga, namun produk kami berbeda dengan makanan olahan unggas lainnya, serta ingin mengembangkan terobosan yang sudah ada, sesuai dengan zaman sekarang yang lebih modern. Namun tujuan utama dari pendirian usaha ini adalah kecintaan kami sebagai pendiri usaha ini terhadap rasa makanan yang pedas, dan kesukaan kami terhadap ayam. Karena menurut kami, apabila makanan tidak memiliki rasa pedas, maka makanan tersebut kurang sedap. Untuk itu, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat
sekitar bahwa makanan pedas ini enak, apalagi dipadukan dengan ayam goreng crispy yang gurih, dan lebih nikmat apalagi disajikan dengan minuman yang diolah dari berbagai macam susu segar, menambah cita rasa dari makanan ini. 3.3 Jenis dan macam produk. A. Ayam geprek biasa. B. Ayam geprek keju. Dan C. Ayam geprek keju meleleh. 3.4 Metode produksi. Warung ini menggunakan metode pesanan, karena metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. 3.5 Jenis biaya produksi. A. Bahan baku. 1. Kompor. Yang kedua, wajan penggorengan. Yang ketiga, kulkas. Yang keempat, rice cooker. Dan yang kelima, etalase. Keenam, cobek dan ulekan. Yang ketujuh, tabung gas 3 kg. Yang kedelapan, banner 3 x 1 meter. Dan yang kesembilan, Bluetooth. Total keseluruhan bahan baku adalah Rp3.860.000. B. Bahan yang dibutuhkan. 1. Daging ayam 5 kg. Yang kedua, tepung terigu 3 kg. Yang ketiga, 1 lada bubuk 1 saset. Yang keempat, garam halus 2 saset. Yang kelima, bawang putih setengah kilogram. Yang keenam, bawang merah setengah kilogram. Yang ketujuh, cabai setan 1 kg. Yang kedelapan, minyak goreng 2 liter. 9. Beras 10 kg. Yang ke-10, keju 1 kg. Yang 11, kemasan take out 150 pieces. Totalnya adalah Rp657.000 per hari. Yang C. Jumlah tenaga kerja 2 orang karyawan dengan gaji Rp2 juta per orang. Yang D. Biaya overhead meliputi biaya listrik Rp150.000 per bulan dan biaya transportasi Rp150.000 per bulan. Yang E. Biaya sewa tempat Rp700.000 per bulan. 3.6 Proses produksi. A. Produk. Pertama-tama, untuk masuk ke pasar, kita harus memiliki produk yang bagus sesuai dengan target pasarnya. Kesempurnaan sebuah produk dinilai konsumen melalui komposisi produk yang dimiliki. Produk ayam geprek adalah produk di mana olahan ayam goreng crispy yang dipadukan dengan pedasnya sambal yang terdiri dari cabai setan, yang dikenal cukup pedas, dan dengan sedikit membuat inovasi penyajian ayam geprek dengan minuman atau olahan susu. Jadi, pelanggan akan merasakan sensasi pedasnya ayam. Produk ini juga menyehatkan karena dapat memperoleh protein dan vitamin dari ayam serta kalsium yang terkandung dalam susu. B. Price. Produk juga harus memiliki harga yang sesuai dengan target pasar. Setelah menetapkan produk selanjutnya, perusahaan akan menetapkan harga untuk produk tersebut agar memiliki nilai jual dan nilai tukar. Ayam geprek biasa harga berkisar Rp13.000 jika ayam geprek biasa, dan jika ayam geprek keju dan ayam geprek keju lele dengan harga jual masing-masing Rp15.000 dan Rp17.000. C. Proses pengerjaan. Dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Hari Senin sampai Minggu, hari Jumat libur. Waktu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. D. Rencana produksi. Jenis produksi makanan, jumlah produksi 100 porsi per hari dikali 26 hari sama dengan 2.600 porsi per bulan. Meliputi ayam geprek biasa 50 porsi per hari, ayam geprek keju 35 porsi per hari, dan ayam geprek keju lele 15 porsi per hari. E. Biaya tetap. Sewa tempat Rp700.000 per bulan, peralatan Rp3.860.000, total biaya tetap Rp4.560.000. F. Biaya variabel, bahan baku Rp657.000 per hari dikali 26 hari sama dengan Rp17.082.000 per bulan. Biaya overhead
seperti biaya listrik dan air Rp150.000 per bulan, transportasi Rp150.000 per bulan, total biaya variabel yaitu Rp17.382.000. Infonya 1 bulan kerja dihitung 26 hari. G. Rencana pemasaran. Bulan pertama dibagi harga pokok sama dengan Rp17.382.000 dibagi 2.600 porsi sama dengan Rp6.686. Jika harga jual rata-rata Rp15.000, maka BEP unit untuk bulan pertama yaitu 15.000 X sama dengan Rp6.686 X ditambah Rp4.560.000 sama dengan 15.000 dikurangi 6.686 dikali X sama dengan Rp4.560.000. Maka Rp4.560.000 dibagi 8.314 sama dengan 549. Maka 549 dibagi 100 porsi sama dengan 6 dalam hari, yaitu 26 hari dikurangi 6 hari sama dengan 20 hari. Jadi untuk mengembalikan semua biaya dengan keuntungan Rp0, makanan harus terjual 549 porsi. Sedangkan untuk menjual makanan sebanyak 549 porsi diperlukan waktu sebanyak 6 hari. Maka produksi dalam sebulan adalah 26 hari. Jadi keuntungan yang diperoleh di bulan pertama ini adalah hasil dari penjualan dalam 20 hari. Revenue 1 sama dengan 20 hari dikali 100 porsi dikali 15.000 sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian dikurangi gaji tetap karyawan sebesar 4 juta rupiah, maka 30 juta rupiah dikurangi 4 juta rupiah sama dengan 26 juta rupiah. Jadi keuntungan bersih bulan pertama adalah 26 juta rupiah. Itu jika seandainya semua biaya yang dikeluarkan ingin kembali dalam produksi bulan pertama. Untuk bulan kedua, yaitu bulan kedua dibagi harga pokok sama dengan Rp17.382.000 dibagi 2.600 porsi sama dengan Rp6.686. Jika harga jual rata-rata Rp15.000, BEP unit untuk bulan kedua yaitu 15.000 di X sama dengan Rp6.686 ditambah Rp700.000, yaitu 15.000 dikurangi 6.686 dikali X sama dengan Rp700.000 sama dengan Rp700.000 dibagi 8.314 sama dengan 85. Maka 85 dibagi 100 porsi sama dengan 0,85 dalam hari, yaitu 26 hari dikurangi 0,85 hari, hasilnya 25,15 hari. Revenue kedua 25,15 hari dikali 100 dikali 15.000 sama dengan Rp37.725.000. Kemudian dikurangi gaji tetap karyawan sebesar 4 juta rupiah, maka Rp37.725.000 dikurangi 4 juta rupiah sama dengan Rp33.725.000. Jadi keuntungan bersih bulan kedua dan seterusnya adalah Rp33.725.000. Laporan laba rugi ayam geprek Maliha periode bulan pertama usaha. 1. Pendapatan ayam geprek biasa 50 porsi dikali 26 hari dikali 13.000 sama dengan Rp16.900.000. Ayam geprek keju 35 porsi dikali 26 hari dikali Rp15.000 sama dengan Rp13.650.000. Dan yang ketiga, ayam geprek keju leleh 15 porsi dikali 26 hari dikali Rp17.000 sama dengan Rp6.630.000. Jadi jumlah pendapatan dalam satu bulan yaitu Rp37.180.000. Yang kedua, beban biaya. Biaya pokok produksi Rp657.000 dikali 26 hari sama dengan Rp17.082.000.
Beban peralatan Rp3.860.000, beban gaji 2 orang dikali 2 juta sama dengan 4 juta rupiah, beban sewa Rp700.000 per bulan, beban listrik dan air Rp150.000 per bulan, dan biaya transportasi Rp150.000 per bulan. Jadi total jumlah beban usaha yaitu Rp25.942.000. Maka total laba kotor yaitu Rp11.238.000. Sedangkan total laba bersihnya yaitu Rp11.238.000. Bab 4. Kesimpulan dan saran. 4.1 Kesimpulan. Ayam geprek merupakan makanan sederhana berupa ayam goreng yang telah diberi bumbu agar menjadi crispy, kemudian digeprek dengan cabai setan dengan jumlah sesuai selera. Semakin pedas maka semakin nikmat. Meskipun baru masuk ke daerah Jakarta Timur, namun makanan ini telah memiliki banyak penggemar karena rasanya yang enak. Ayam geprek terbuat dari bahan-bahan pilihan yang kaya akan vitamin dan protein yang cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. 4.2 Saran. Usaha bisnis ayam geprek berprospek baik ke depannya dikarenakan banyaknya penggemar ayam. Juga tak sedikit pula penggemar rasa pedas. Selain itu, kandungan dalam ayam yang kaya akan protein dan mineral serta cabai yang ternyata baik untuk tubuh manusia. Pedasnya cabai dan gurihnya ayam dipadukan dibuat menjadi ayam geprek. Atas dasar itulah bisnis ini mempunyai potensi yang sangat baik. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.